Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu candi yang tertimbun ya, dan letaknya itu di puncak gunung. Jadi candi ini dulunya tertimbun oleh tanah sekitar 1 sampai 1,5 meter, namun sekarang sudah dilakukan penggalian. Dan seperti apa penampakan candi tersebut untuk saat ini, ikuti terus perjalanan saya, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan juga di share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Kita terabas saja ya sambil bercerita sambil kita berjalan. Jadi seperti ini untuk aksesnya ataupun jalannya, berada di hutan di atas gunung ya, ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar, pepohonan yang hijau dan cukup asri. Tuh, gunungnya kelihatan dari tempat saya berdiri saat ini. Ini sudah kelihatan ya, sangat menakjubkan. Jadi saya berada di atas gunung, namun di sebelah sana itu puncaknya. Oke, sambil berjalan. Jadi untuk lokasinya ini berada di Gunung Klothok Kediri. Bagi kalian yang khususnya warga Kediri yang mungkin sudah paham, candi ini peninggalan dari Kerajaan Panjalu yang berada di barat Sungai Brantas di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, guys. Jadi sampai tempat saya berdiri saat ini sudah merah ya, ini tanahnya. Jadi ini batu bata yang sudah hancur lebur itu terkena air hujan dan menyatu dengan tanah, sehingga tanahnya agak sedikit berwarna merah. Oke, seperti ini ya. Ini candinya. Sebenarnya ini dulu sangat luas dan sangat berjaya, dikdaya pada masanya sewaktu candi ini beroperasi. Namun faktor masa, karena semua itu pasti ada masanya ya. Hasil candi ini ya harus seperti ini. Dulu sempat tertimbun tanah juga, letusan Gunung Klut. Ini ya, bisa dilihat dari tanahnya ini. Dulu itu peres guys, peres begini ya, jadi rata dengan tanah. Namun dilakukan penggalian sehingga terwujudlah candi yang seperti ini. Di sini juga terdapat tumpukan batu bata kuno. Jadi dulu sewaktu menggali, alat-alat dari pekerja itu mengenai batu bata ini seperti cangkul, ganco, dan sebagainya. Lalu batu batanya pun agak sedikit pecah retak sehingga disendirikan ya, ditumpuk sendiri. Oke, saya akan berkeliling. Ini untuk kedalamannya, ini kurang lebih 1 meter guys ini ya. Jadi dulunya candi ini tertimbun tanah kurang lebih 1 meter saja. Itu ada sumurannya ya. Ya umumnya candi selalu ada sumuran. Ini sebenarnya ya, candi ini masih bagian bawahnya ataupun dasarannya saja. Sebenarnya ini masih ada bangunan. Untuk ke atas tuh dulu masih ada bangunan. Jadi bukan ini ya, ini hanya sebagai pondasi atau bagian dasaran bawahnya saja. Dan di atasnya itu masih ada bangunannya, namun sudah hancur karena termakan usia juga dan terkena faktor-faktor alam, letusan gunung, panas, hujan ya, kurang lebih seperti itu ya. Namun masih bisa dilihat meskipun terdapat beberapa batu bata yang sudah serpian-serpian kecil, ada juga yang masih utuh. Ini membuktikan bahwa dulunya
nenek moyang kita itu bukan sembarangan. Jadi untuk membangun sebuah kerajaan ataupun istana di atas gunung itu sudah sulit. Kalian bayangkan kalian naik mendaki ke gunung untuk membawa perbekalan saja susahnya minta ampun. Apalagi kalau membawa material batu bata dan sebagainya, meskipun ini tidak dilekatkan oleh semen, namun candi ini sangat kokoh ya, dan bahkan kokohnya itu melebihi di semen pada zaman sekarang. Ini seperti ini tuh sumurannya, kelihatan kan? Saya sebenarnya ingin turun guys, namun bagian bawah itu pasti jemek itu, jemek ya, karena semalam hujan lebat, Kediri hujan lebat. Ini pasti jemek ya, kalau kita injak pasti kelet di sepatu. Oke, untuk pemandangan sekitar kurang lebih seperti ini, rumput, tumbuhan-tumbuhan liar, rayutan, serta pohon-pohon ya, umumnya gunung ya, kurang lebih ya seperti ini, gunung dan juga hutan, rumput ya, ini rumput sekali, dan bahkan tuh masih ada kabutnya di atas. Di puncak Gunung Klothok itu ada dua, Watu Bengkah dan Puncak Pedang. Oke, saya akan berkeliling, hati-hati karena licin guys. Nah seperti ini ya, ini merupakan batu bata yang masih utuh. Ini masih utuh ya, ukurannya mungkin 1,5 jengkal ini, mungkin yang 1,5 jengkal, 2 jengkal tidak sampai. Untuk lebarnya ini hanya 1 jengkal, yaitu umumnya batu bata kuno yang saya tahu ya ukurannya segitu. Nah seperti ini jika dilihat dari depan. Saya akan coba dari depan saja ya, tidak akan berkeliling karena seperti ini saya sepilkan. Nah ini ya, ini jika diinjak ya pasti kelet guys. Wah, banyak sekali nyamuknya, banyak nyamuk guys di sini karena memang lokasinya di hutan, itu mirip dengan kebonan ya. Seperti ini peninggalan dari kerajaan Panjalu, dulu dipimpin oleh seorang raja, untuk namanya saya lupa, namun raja tersebut merupakan adik dari Sanggrama Wijaya Tunggadewi ataupun Dewi Kili Suci ya. Seperti ini. Sebenarnya dulu di Pewaristata itu Dewi Kili Suci, namun beliau tidak mau, beliau lebih memilih sebagai seorang pertapa. Alhasil ya diturunkan lagi ke adiknya, kedua orang adiknya, dan alhasil kerajaan Kauripan dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kerajaan Jenggolo yang berada di timur Sungai Brantas, dan yang satu kerajaan Panjalu yang ada di depan kamera ini berada di barat Sungai Brantas, jadi terpisahkan oleh sungai ya. Dan ini salah satu peninggalan dari kerajaan Panjalu yang dulu sempat terkubur, tertimbun oleh tanah. Nah seperti ini ya, ini sangat menakjubkan dan sungguh-sungguh menawan. Meskipun berusia puluhan tahun masih berdiri kokoh. Ini bukti nyata kehebatan nenek moyang kita pada zaman dahulu guys. Itu masih ada beberapa batu bata kuno yang menyembul ya di tanah, jadi tidak menutup kemungkinan untuk ke bagian sana masih banyak lagi penemuan-penemuan ataupun sisa-sisa dari kerajaan Panjalu yang masih terpendam oleh tanah seperti ini. Ini kan batu bata yang menyembul sebagian di sana juga. Oke, saya akan kembali ke jalan saya masuk tadi supaya kalian mengetahui lokasi yang sebenarnya berada di atas gunung. Saya tadi lewat mana dan bagaimana medannya. Seperti ini ya jalannya. Dan oke, saya akan kembali dan turun karena nyamuknya banyak sekali di lokasi ini.
Oke, jadi saya akan kembali ya. Mungkin ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian, supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya ya guys. Salam pengangguran Indonesia. Ini harus melewati rimbunnya hutan dan jurang ya, seperti ini ya. Tidak akan saya record untuk turunnya karena ya cukup sulit untuk membawa tripod. Oke, bye bye, sampai jumpa di video saya selanjutnya.